Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jamaah sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada saat malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul melakukan doa bersama dengan senang hati. Dan pada malam hari ini ada tambahan acara, yaitu kirim doa dengan saudara-saudara yang sesuai permintaan ini. Kemudian yang kedua acara launching. Launching itu ternyata peluncuran. Saya baru tahu sekarang ini launching itu apa. Peluncuran. Lah, yang dulu ada penjelasan nih, yang dulu namanya obat Kalimosodo. Seperti yang di belakang saya ini. Dulu namanya Kalimosodo, lah itu beredarnya untuk kalangan tertentu. Lah, karena sekarang sudah ada izin edar, ada nomor BPOM, maka sekarang bisa di launching. Cuma namanya diganti, yaitu Green Star namanya. Masalah nama tidak apa-apa, yang penting barangnya ya itu. Yang penting barangnya ganti. Lah terus kalau yang Kalimosodo dulu itu sangat banyak manfaat, seperti yang saudara tahu karena sudah cukup lama. Kankernya sudah banyak, bahkan saking banyaknya sampai nggak bisa ceritakan saya. Dan saya pikir seandainya saya lupa nggak masalah, karena saya punya keyakinan bahwa sembuh bukanlah karena obat, sembuh memang atas kehendak Allah itu. Jadi kita harus memahami hal itu, terutama bagi saudara-saudara yang ikut membantu memasarkan atau menjualkan, itu harus paham tadi. Jangan sampai kita punya pendapat sembuh karena obat. Kalau di hati ini ada pendapat sembuh karena Kalimosodo atau karena Green Star, maka posisi rohani kita sedang berpaling. Pengertian berpaling tadi tidak menghadap kiblat, tidak menghadap Allah itu. Hanya karena pendapat sedikit tadi. Tapi kalau kita tetap menghadap kiblat, rohani kita tetap menghadap Allah, maka secara otomatis pendapat kita sembuh itu dikehendaki oleh Allah. Penjelasannya, Allah menghendaki orang itu sembuh, sehingga Allah menggerakkan hatinya mau membeli atau memakai obat Kalimosodo. Itu penjelasannya begitu. Kalau Allah nggak menghendaki, maka orang itu langsung nolak. Ditawari itu langsung nolak gitu. Kalau Allah menghendaki orang itu sembuh, maka Allah sekalian membuat hatinya jadi tergerak, jadi punya keinginan untuk mengkonsumsi obat tersebut. Jadi itu harus kita pahami, terutama yang ikut berkecimpung memasarkan obat ini. Karena kalau enggak difahami itu, tanpa kita sadari, rohani kita berpaling namanya. Jangan sampai kita berpaling hanya karena uang, hanya karena obat. Karena apapun jangan berpaling. Itulah yang dimaksud, janganlah kalian berpaling. Itu rohani ini terus menghadap kepada Allah tadi itu. Seperti yang saya ceritakan tentang syariat, tentang hakikat, itu begitu. Jadi semuanya sudah kedahuluan kehendak itu. Contoh yang lebih gamblang ya begitu.
Allah berkehendak menciptakan makhluk baru namanya Rosalia. Nah, sehingga Allah menggerakkan hati saya dan ibunya untuk bertemu dan menikah. Kemudian pantaslah Rosalia lahir ke dunia. Dan Rosalia itu sudah ada hari apa, bulan apa, tahun berapa lahir ke dunia. Itu sudah jadi, sudah masak. Itu namanya hakikat itu. Jadi sudah kedahuluan kehendak. Kalau Allah tidak menghendaki Rosalia itu lahir, maka tidak akan bisa ditunggu sampai berapa tahun pun tidak akan mau. Itu tidak akan mau. Makanya orang yang sedikit banyak memahami tentang hakikat, maka hatinya lunak itu. Hatinya lunak, jadi tidak gampang menyalah-nyalahkan orang itu. Kalau sudah ada kehendak, walaupun ditentang orang sak kampung, tak akan mampu, tidak akan bisa itu. Karena apa? Karena yang terjadi ini kehendak Allah, bukan keinginan manusia itu. Manusia walaupun sak dunia nggak setuju tetap terjadi, tetap, karena sudah kedahuluan kehendak tadi. Dan seterusnya itu bukan hanya Rosalia, semua itu. Kalau itu difahami, pertama kita menghormati, menghargai anak, karena sudah kedahuluan kehendak tadi. Kalau Allah nggak menghendaki anak ini lahir, nggak mungkin saya bisa dapat ketemu ibunya itu. Jadi kita tidak meremehkan nakal apa tidak anak-anak itu sudah didahului kehendak tadi. Cuma masalahnya yang namanya kehendak itu asalnya dari Sidratul Muntaha. Di sana itu tidak ada tulisan, tidak ada papan, tidak ada suara, tapi ada itu. Dan yang bisa memahami, bisa mengerti hal itu hanyalah makhluk yang sudah ada sejak alam semesta ini ada. Baru mengerti tadi kehendak tadi itu. Kalau adanya sesudah alam semesta ini ada, maka tidak akan mungkin bisa tahu, bisa merasakan hal itu. Tidak akan mungkin itu. Lah itulah saudara-saudara sekalian, keuntungan seseorang diupayakan untuk menjadi fitrah itu. Karena kalau sudah fitrah, di dalam diri orang itu ada makhluk tadi yang asalnya sudah ada sejak alam semesta ini belum ada itu. Kalau dulu namanya Nur Muhammad, ketika diturunkan ke bumi namanya Kanjeng Nabi Muhammad, ketika ditarik kembali ke sana namanya Mutmainah itu. Nah, manusia yang bisa mendapatkan mutmainah hanya orang yang mau lewat jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Itulah jalan yang lurus, itulah jalan yang diridhoi Allah, yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Jadi kita harus memahami, tanpa menjalani itu mustahil orang itu menjadi fitrah, tidak akan bisa itu. Jadi harus utuh dasarnya, yaitu tadi, itulah dasarnya. Nah, kalau dasar sudah dijalani, diterapkan, maka orang itu bisa berpedoman kitab suci Al-Quran. Orang itu punya hak untuk membacakan hadis Nabi itu. Kalau enggak lewat dasar tadi, walaupun hafal 1000 hadis, apa yang dibisai itu, apa yang difahami itu terkontaminasi atau tidak sah, tidak sambung, suaranya enggak sampai ke lauh mahfuz sana gitu. Hanya putar-putar di sekitar bumi ini. Apakah itu sia-sia? Lek sia-sia sih tidak, tapi kebaikannya sebatas dunia. Di dunia baik karena dihormati orang, pandai dalil, tapi mustahil dia bisa menerapkan apa yang dibacakan itu. Jadi sangat mengerikan kalau kita tidak memahami, tidak menjalani dasar tadi. Terus Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati,
karena ada perkenaan dengan obat, maka saya akan memberikan beberapa pengertian, karena beberapa hari ini kita membahas tentang bau keringat. Bau keringat itu begini, solusinya begini. Yang pertama, ketika kita habis mandi atau habis wudhu, maka kaki ini sebaiknya disikat yang bersih di sela-sela jari-jari tadi. Begitu selesai kita pakai handuk yang bersih, jangan sampai basah, bersih gitu sampai kering. Itu yang pertama, harus sering kita lakukan. Kemudian yang kedua, di belakang telinga sampean harus bersih, dibersihkan pakai kapas atau pakai apa itu. Kalau sampean punya serbuk Kalimosodo, kasih serbuknya sedikit, itu malah jauh lebih baik itu. Karena masuknya kuman atau masuknya baksil atau penyakit itu lewat situ tadi. Bau di kaki itu pertama. Jadi tiap hari kita dimasuki kuman itu. Yang kedua belakang telinga. Kemudian yang ketiga itu pusar. Di pusar saman setiap habis mandi, saman bersihkan, saman keringkan. Jangan dibiarkan, karena di situ banyak endapan kotoran. Dibersihkan, kalau bisa dikasih bedak atau apa, kalau bisa ya Kalimosodo itu. Kemudian di bagian yang sensitif sampean pikir dewe itu, yang bersih dan yang kering. Kalau bisa ya dikasih itu Kalimosodo itu. Itu sampean jalani sekitar 1 atau 2 minggu, sampean akan bisa merasakan perkembangan kesehatan sampean. Ini dikatakan penting ya, menurut saya penting, karena itu menjaga kebersihan serta badan sampean tidak berbau. Itu yang pertama. Cuma pengaruh bau tadi juga dipengaruhi oleh sifat. Siapa orang yang sifat senang iri, senang membicarakan keburukan orang, itu pengaruh dengan bau badan tadi itu. Jadi, tapi terutama yang tadi itu, yang kelihatan tadi itu, yang kelihatan tadi, pertama jari kaki, kemudian di belakang telinga, kemudian pusar, kemudian kemaluan. Itu harus betul-betul bersih. Itu bagian sensitif itu. Kalau bisa ya dikasih serbuk yang 2, kalau enggak ya pokoknya itu bersih dan kering. Jadi sama kalau habis wudu jangan langsung sholat dulu, kita keringkan dulu kaki itu. Jadi sholat tadi dalam kondisi kaki itu sudah kering. Ini untuk menjaga masuknya kuman-kuman yang mempengaruhi bau badan itu. Kemudian karena sangat banyak ini saya dengar orang yang punya penyakit batuk empedu. Sakit batuk empedu ini saya jelaskan karena Kalimosodo sangat banyak menyelesaikan itu. Cuma ya tadi itu kehendak Allah, bukan dari Kalimosodo. Tapi penjelasannya ada. Batuk empedu ini penyebabnya dia sangat membenci orang yang setiap hari ketemu, entah temannya, entah suaminya, entah istrinya, entah anaknya, pokoknya satu rumah. Tiap hari ketemu, entah rekan kerja, tapi selalu membencinya, dan bencinya itu sangat. Maka orang ini sangat rentan dan memungkinkan kena penyakit batuk empedu. Ini walaupun sering kami sampaikan, tapi kadang orang lupa, maka itu harus sering disampaikan. Kalau orang sering sakit kepala, ini bersihkan hati dari prasangka buruk kepada bapaknya. Entah bapaknya itu jahat apa enggak, entah bapaknya itu orang baik apa tidak. Yang dipertanyakan sikap sampean kepada bapak itu harus dijaga, maka orang itu tidak akan terkena penyakit kepala.
Terus kalau di bawah ya, prostat atau apa penyakit di bawah, ini prasangka buruk dengan ibu. Ada kebencian kepada ibu, ada kemungkinan terkena penyakit itu. Maka kita harus bisa menjaga atau mengontrol sifat kita sendiri. Terus kalau kita selalu mengeluh atau tidak terima tentang hartanya, kekayaannya, ini kalau nggak terima terus menerus tentang kekayaannya, apa yang dia punyai, maka ada kemungkinan terkena penyakit paru-paru. Itu makanya banyak orang sakit paru-paru ya karena terlalu mengeluh tadi, tidak terima dengan ketentuan tadi gitu. Maka kita ketika tahu sebabnya, kita perlu menjaga sikap kita sendiri gitu. Kalau penyakit tulang, kita kurang sambung, kurang akrab dengan saudara itu, jangan ada prasangka buruk dengan saudara. Maka kita sampai tua mempunyai tulang yang sangat kuat itu. Terus kalau kita terlalu sering khawatir yang dimakan, takut habis, takut nggak punya uang, takut apa, itu mudah terkena penyakit emah, lambung, asam urat. Kalau asam urat ini cemas tentang pekerjaan. Kalau saya pensiun nanti kerja apa, saya ini terus begitu terngiang-ngiang terus, maka kemungkinan dia kena asam urat. Gitu. Jadi penyakit apapun semuanya ada sebabnya. Lah seluruh sebab ini berasal dari diri kita sendiri itu. Nah, kalau kita seenaknya sendiri dengan anak atau adik yang lebih muda, kemudian seenaknya sendiri dengan orang tua atau Pak D atau apa orang yang usianya lebih tua, itu ada kemungkinan terkena penyakit diabetes. Ini harus waspada ini. Jadi kalau kita tidak baik atau prasangka buruk dengan orang yang usianya di bawah atau sekaligus dengan orang yang usianya di atas, maka kemungkinan besar orang itu bisa terkena penyakit diabetes itu. Dan itu bukan turunan. Ini perlu diperjelas ini. Kalau menurut medis itu keturunan. Memang benar keturunan, cuma yang diturun itu sifatnya, bukan orangnya, bukan itu. Sifatnya diturun. Kalau sifatnya diturun, jangan anaknya, tetangganya pun bisa kena itu. Bahkan tetangga desa pun bisa kena. Asal sifatnya dicontoh itu. Nah, kalau kita pendapat kita penyakit turunan sama dengan menanamkan prasangka buruk kepada orang tua. Itu penanaman benih prasangka buruk kepada orang tua. Jadi pendapat itu sangat membahayakan. Nah, kita selaku umat Islam harus bisa membedakan tadi, harus bisa memahami hal-hal seperti itu. Jadi bukan orangnya yang dicontoh, tapi tabiat atau sifatnya yang dicontoh, sehingga bisa terkena sama dengan bapaknya tadi. Kemudian kalau kita sering sakit semua, badan kadang sakit semua, ini bisa juga kelelahan, bisa juga terlalu banyak yang kita salahkan, terlalu banyak yang kita khawatirkan, itu bisa begitu. Sakit semua, itu saya paling sering itu. Sakit semua itu. Nah, kemudian kalau kita ini setiap hari banyak keraguan di hati tentang apapun, maka katakan di dalam hati itu, sampean katakan tuh, ya Allah, semua yang baik-baik ini atas kehendak Allah, dan yang jelek-jelek ini jelas berasal dari pribadi saya sendiri. Itu selain kita katakan, harus kita laksanakan itu. Lah kalau sudah jelas yang jelek dari diri kita sendiri, maka kita jangan mudah menyalahkan orang lain itu. Jangan mudah membicarakan keburukan orang lain. Kalau kita senang membicarakan keburukan orang lain, itu akibatnya kelak apabila sudah tua,
Itu kalau diselimuti nggak mau dia. Sudah tua, sudah sakit-sakitan itu, kalau diselimuti itu dibuang selimut itu. Terus dibuang itu. Maunya telanjang itu. Maunya. Nah, penjelasannya orang yang suka membuka aib orang lain itu sama dengan membuka aibnya sendiri itu. Jadi penjelasannya begitu. Kenapa orang kok bisa begitu? Itu dari sikapnya orang itu sendiri gitu. Semua di dunia ini, kejadian ini adalah hasil penuaian, hasil tanamannya sendiri. Jadi orang mengalami bagaimana itu hasil dari perbuatannya sendiri, bukan dari orang lain. Nah, kalau sudah jelas begitu, kita kalau kasihan sama orang itu biasa-biasa aja. Jangan terlalu kasihan. Justru seperti itu dia bisa menebus dosanya itu. Kalau kita kasihan aja, akhirnya kita jatuh ke situ. Itu. Akhirnya kita jatuh ke situ. Seperti kita ini bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi tidak ada yang kebetulan. Kalau masalah apapun yang tidak enak itu bukan dari orang lain, dari perbuatannya masing-masing. Lah itu cara penyelesaiannya ya biar dia nggak mengeluh tentang apa yang dia lakukan, nggak mengeluh tentang apa yang dia rasakan. Dengan begitulah dosa mereka akan berkurang. Kalau kita kasihan, kita bantu terus, akhirnya dosanya tetap itu nggak tertebus itu. Makanya sering saya bicara sama ibunya anak-anak itu, kasihan ya ini orang panen kok kasihan. Nah, biarlah panen, lebih baik panen di sini daripada panen di sana itu. Saya bilang begitu. Kalau panen di sana itu lama, bisa-bisa kekal di sana. Tapi kalau panen sekarang ada kemungkinan bisa habis itu masa hukuman itu. Jadi orang kasihan itu ada penjelasan, ada pengetahuan, nggak asal kasihan, aduh kasihan ya kasihan. Orang kasihan itu juga ilmu, perlu pengetahuan. Orang nolong orang juga perlu pengetahuan. Orang mencari ilmu juga perlu pengetahuan. Itu. Kalau mencari ilmu pengetahuannya begini. Kalau menurut sabda Nabi, tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina, kan bagus itu. Cuma yang dimaksud Nabi itu belajar sungguhan, belajar yang nggak main. Bukan ingin meraih nilai yang baik, tubuhnya diberikan dosen, itu banyak itu. Itu sudah terkontaminasi, tidak ada manfaatnya ilmunya, walaupun setinggi langit. Kalau menurut sabda Nabi tadi benar, silakan menuntut ilmu kemanapun, tapi harus dijaga kesucian tubuhnya sendiri, jangan sampai dikontaminasi. Kalau sampai terkontaminasi, ilmunya baik tapi tempatnya nggak baik, jadinya yang nggak baik itu. Nah itu pengaruh ke anak, ke cucu, ke anak keturunan kita. Itu pengetahuannya orang yang mau mencari ilmu. Cari ilmu itu perlu pengetahuan. Silakan mau belajar kemanapun, tapi yang perlu dijaga, bisa nggak jaga itu. Nah sekarang ya seperti inilah. Kenapa di dunia ini banyak orang hebat, banyak orang ilmunya tinggi-tinggi, kok bisa hancur, kok bisa bertengkar terus? Karena ilmunya terkontaminasi tadi. Itu. Selama itu nggak disadari oleh manusia, ya selama itu semakin lama semakin hancur ini. Semakin banyak orang pintar, semakin hancur ini. Itulah apa yang dimakan anak, apa yang dimakan istri tadi, usahakan yang benar-benar bersih. Itu akan berdampak dengan anak cucu kita nanti juga banyak kemudahan serta dalam keadaan dilindungi. Walaupun kita sudah tidak ada, kita sudah nggak ada, tapi anak cucu kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau terkontaminasi, walaupun banyak hartanya, banyak uangnya, tambah besar dosa-dosanya, tambah dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak baik.
itu. Jadi sangat penting, sangat perlu bagi ilmu pengetahuan atau apa yang dimakan itu harus betul-betul kita jaga. Lah kita menjaga itu sama halnya dengan kita menjaga anak keturunan kita. Walaupun mungkin nakal, walaupun mungkin suka marah itu. Tapi rohaninya dijaga oleh Allah sehingga pada saatnya nanti hatinya dibuka oleh Allah itu. Jadi perlindungan Allah tadi manusia tidak akan bisa memberi, tidak bisa. Karena Allah itu maha kuasa. Kapanpun dilindungi itu urusan Allah. Selain itu, kalau keluarga sampean pergi, ya, keluarga sampean bepergian, jangan lupa pengembalian kepada Allah. Ya Allah, hanya Allah lah yang bisa melindungi, bisa memelihara anak saya. Kemudian baca Fatihah. Dia pamit apa enggak? Dia bilang apa enggak masalah. Kalau sampean punya kepercayaan kepada Allah, maka hati sampean tenang. Kalau hati sampean gelisah, berarti sampean itu sebenarnya enggak pati percaya oleh Allah itu maha perkasa. Kalau sampean yakin dan percaya kalau dilindungi Allah itu aman, maka sampean pun ikut tenang. Itu. Tapi harus ada akadnya tadi, harus seperti yang tadi tak sebutkan itu. Entah pamitan, entah tidak, tetap sampean lakukan seperti itu. Sehingga kemanapun dia perginya kemana akan selalu terhindar dengan bahaya-bahaya yang membuat kedepannya menjadi nggak enak tadi. Itulah Bapak Ibu sekalian, sedikit keterangan tentang penyebab-penyakit. Sebenarnya sangat banyak ini. Seluruh penyakit Allah memberitahukan kepada saya penyebabnya. Penyebabnya saya tahu persis. Cuma sangat panjang kalau dijelaskan satu persatu. Dalam kesempatan ini ada yang mohon doa tadi, saya bacakan dulu. Mohon doa untuk kesembuhan Bapak Muhammad Soir Rojik Kendal Sari, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Yang kedua Bapak Rohman. Yang ketiga Ibu Farika. Keempat Ibu Warsini, orang tua dari Ibu Farika. Ya, nanti sama-sama kita doakan. Kemudian dari keluarga Bapak Suparman Kendal Sari, mohon doa untuk almarhumah Ibu Supiah, istri dari Bapak Suparman. Ini dari Madura, yaitu namanya Amin Ahmadi bin Haji Abdul Safiun dan keluarganya. Ini yang biasa dipanggil Pak Didik, ini orang Madura. Yang kedua Hajah Sri Mardiati binti Sanwiraji. Yang ketiga Fauji Kudah bin Hasim Kudah bin keluarga. Kemudian Maksihal Farai Kudah bin Haji Saleh Farhat. Kemudian yang kelima Farizi Irfan Ahmadi bin Amin Ahmadi. Yang ini anaknya Pak Didik ini. Nanti sama-sama kita doakan. Kemudian setelah doa nanti Bapak Ibu akan kami beri ini star green satu-satu nanti biar dibagi. Namanya saya belum pakai apal karena biasanya saya nyebutnya bintang 2, maka tumpengnya 2 karena dulu namanya bintang 2. Nah, jadi tumpengnya saya minta 2 tumpengnya. Itulah Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Terus bila mana ada salah satu pendengar dari luar yang ingin menghubungi Bayu Haji, bisa nanti ditulis di YouTube biar tahu siapa saja yang bisa dihubungi. Karena saya belum koordinasi dengan Pak Hari juga.
karena cukup banyak yang bisa dihubungi. Terus akan kami lanjutkan karena dulu yang Kalimasada ini sering banyak orang yang minta orang sakit usus buntu. Kalau usus buntu asal ngirimkan bukti USG ke sini maka obatnya gratis. Tak kirimkan walaupun jauh. Tak kirimi sampai sembuh. Itu. Jadi usus buntu kalau ngonsumsi obat ini walaupun sakitnya itu luar biasa, pertama ngonsumsi itu langsung reda sampai hilang. Paling lama 6 hari itu sudah selesai. Ketika 9 hari boleh di USG lagi, diperiksa lagi, sudah nggak ada itu tak beli gratis. Waktu namanya Kalimasada. Sama sekarang walaupun namanya Star Green tetap tak kasih gratis. Itu tetap tak kasih gratis walaupun sudah ada BPOM-nya, itu tak kasih gratis. Dan cukup banyak juga dulu yang sempat kirim itu makanya harus tahu nomor-nomor yang bisa dihubungi di sini. Kalau langsung mau hubungi saya nggak punya HP, nomornya nomor rumah itu. Tapi kalau konsultasi dalam kondisi darurat nggak apa-apa, saya terima. Kalau penting perlu konsultasi langsung minta ketemu sama saya, pasti saya jelaskan. Penyakit sembarang itu Allah memberitahukan kepada saya penyebabnya. Itulah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami hormati, yang sangat kami banggakan dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang mari kita doa, dan nanti doanya nggak lama-lama, seperti habis sholat isya aja, karena sudah cukup lama duduk ini, kemeng nanti. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabiullah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum
minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal wayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi halu fi'il uqad wa tanfariju fi'il qurab wa tuqda bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa yusahkalu wa mamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi adati kulli ma'lumin bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Atos sakmenika Star Green sampun resmi dipun bika. Kula ngidin maupun dibuka mboten perlu ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.